warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbono Arif, dari Forum News Network. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto meminta polisi memberikan penjelasan secara transparan tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, ajudan sekaligus merangkap sopir istri Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam penilaian Bambang Wuryanto, ini atau yang sering dipanggil dengan nama Bambang Pacul, kasus ini penuh kejanggalan. Saya sepakat kasus ini banyak kejanggalan, mana ada polisi saling menembak. Ini janggalnya ampun-ampun, tegas Bambang Pacul. Kendati begitu, Bambang Pacul meminta publik memberi kesempatan kepada internal Polri untuk bekerja, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan. Saya berharap dapat keterangan yang lebih rinci atau dalam bahasa kawan-kawan media lebih terang benderang. Itu kata Bambang Pacul dalam jumpa pers di gedung DPR hari Selasa ya, hari ini tanggal 12 Juli 2022. Komisi 3 kata Bambang Pacul akan memanggil Kapolri untuk mendapat penjelasan yang lebih rinci. Bambang mengaku dia memang perlu segera memberi penjelasan kepada media karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dia mulai WA sampai telepon. Dan Bambang Pacul meminta itu publik untuk sementara menerima dulu ya penjelasan dari Divisi Humas Mabes Polri sampai kemudian ada penjelasan yang lebih bagus lagi. Ini menarik ini istilah penjelasan yang lebih bagus lagi ini. Sejauh ini kan kita sudah menyimak dua penjelasan, yakni dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan itu sebanyak 2 kali. Teman-teman, saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan telah terjadi pada hari Jumat 2022 kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore. Peristiwa singkatnya seperti ini. Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Saat ini kasus sedang didalami, sedang ditelusuri lebih jauh oleh Propam Mabes dan Polres Jakarta Selatan. Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Barada E telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Nanti perkembangan atau update-nya akan kami sampaikan kembali. Tapi itu benar ajudannya Pak, tadi Propam ya Pak? Siapa itu? Yang meninggal itu yang J. Ajudan atau siapa, tapi yang jelas tadinya personil dari Bareskrim, kemudian membantu tugas di Propam. Belum tahu apakah itu ajudan atau apa, tapi yang jelas dia diperbantukan di Propam. Oke, langkah-langkah mungkin sudah dilakukan oleh Polri setelah kejadian itu, apalagi tadi selain ditangani oleh Mabes Polri dan Polres Jaksel. Ya. Langkah-langkahnya Pak? Tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab, motif, modus yang dilakukan. Tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami ya, sebab mengapa
Brigadir J memasuki rumah. Nah, tentunya Baradae yang melakukan karena melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sekali lagi kita tunggu aja penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres TKP. Nanti akan kami sampaikan. Gimana TKP? Ya, TKP di perumahan salah satu pejabat beliau di Duren 3 ya. Tapi pejabat Mabes Polri ya? Ya. Selama ini Pak, si korban itu benar luka tembakan yang berangkat tembakan kira-kira? Soalnya ada pemberitaan bahwa dia karena 4 tembakan di bagian dada, tangan, dan Saya belum bisa memastikan berapa tembakan, yang jelas dilakukan penembakan benar. Nanti berapa jumlahnya yang ditanyakan, nanti kita tanyakan kembali. Yang jelas Brigadir J meninggal dunia itu benar. Brigadirnya udah diapakan apa? Barada Ya. Diamankan? diamankan tentu sesuai dengan prosedur. Bila unsur dan bukti cukup akan diproses lebih lanjut. Itu tadi ada penjelasan yang pertama ya. Ramadan hanya menjelaskan bahwa tadi itu Brigadir J gitu dia menyebutnya mencoba masuk ke rumah dinas seorang perwira tinggi dari kepolisian dan kemudian ditegur. Dan ketika dia ditegur dia kemudian malah melepaskan tembakan. Ramadan tidak menyebutkan siapa perwira tinggi Polri itu, dan dia tadi juga cuma menyingkat Brigadir J dan kemudian dan yang berbaku tembak itu tadi dengan Barada E ya. Ini yang satu kalau di tentara yang satu sersan, yang satu ini tamtama. Barulah pada penjelasan yang kedua itu Brigjen Ramadan memberikan penjelasan secara lebih rinci Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri
dan untuk melindungi diri, ya, karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian, saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Pak, sebenarnya kalau dari Brigadir J sendiri, Brigadir J dengan Baradae itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? Dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Ditpropam Mabes Polri. Tapi katanya ada yang supir pribadi, itu supir pribadinya itu siapa dan supir pribadinya ibu atau supir pribadinya? Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Baradae merupakan ADC dari Pak Kadip. Tapi selain dari ibu dan juga Brigadir Baradae di situ, ada yang lain juga ya Pak? Enggak Pak, pada saat kejadian? Ada orang lain juga nggak? Saksi lain ya? Heeh. Salah. Ya nanti kita dalami lagi ya, apa ada. Tapi saat itu yang langsung di situ adalah Baradae, Brigadir J dan ibu. Apakah ada rekaman CCTV Pak? Nanti kita tanyakan kembali apakah ada CCTV. Pak, apakah anggota yang berpangkat Barada itu diperkenankan untuk menggunakan baju? Ya, dia ditugaskan untuk pengamanan. Jadi Baradae itu tugasnya adalah melakukan pengamanan terhadap keluarga. Pak, yang latar belakang adanya serangan ini adalah apa ya Pak? Bukan serangan. Jadi ini bukan serangan, tapi pembelaan ya. Jadi Baradae itu melakukan pembelaan ketika mendapat ancaman ya dengan dari Brigadir J dengan tembakan. Jadi bukan menodong, tapi sudah melakukan penembakan terhadap Baradae. Sehingga Baradae untuk melakukan pembelaan, dia melakukan tembakan balasan. Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, apakah ada hasil visum et repertum Pak? Dan Pasti bagaimana ada. hasilnya? Ya. Nanti kita tanyakan. Pak, Jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh, ya termasuk sayatan itu. Ya, jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Baradae itu, nanti teknisnya ya bisa update besok mungkin kepada Kapolres Jakarta Selatan. Karena penanganan di Polres Jakarta Selatan. Dari penjelasan Ramadan inilah kemudian muncul nama tadi ya, nama Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang kita ketahui kemudian pernah Irjen Pol Verdi Sambo, dan tetapi penjelasan itu justru kemudian memunculkan beberapa pertanyaan. Ini termasuk dari keluarga Brigadir Joshua Huta Barat sendiri, karena ternyata jenazah dari Brigadir Joshua Huta Barat atau disebutnya Brigadir J itu sudah dikirim kepada keluarganya di Jambi. Semula keluarga Brigadir Joshua mendapat pesan dari Mabes Polri untuk tidak membuka peti jenazah itu. Tetapi kemudian karena mereka penasaran, orang tuanya terutama penasaran dan kemudian dibuka. Ketika mereka membuka peti jenazah itulah kemudian mereka melihat itu luka dalam tubuh Brigadir
Joshua itu ditemukan tidak hanya luka karena tembakan, tetapi ada juga yang luka yang disebut seperti luka sayatan, ada luka bedah tumpul dan juga ada jarinya yang putus. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, dia jujur, dia terus terang meragukan penjelasan dari Mabes Polri bahwa anaknya yang menembak lebih dulu. Apalagi ada 7 tembakan dan semuanya meleset. Sebaliknya itu Baradae yang melepaskan tembakan dan 4 diantaranya itu mengenai tubuh dari Brigadir Joshua, sementara 1 itu meleset tetapi kemudian memantul ya, atau istilahnya disebutnya ricochet. Nah inilah Pak, peluru yang memantul inilah yang kemudian katanya menyebabkan ada semacam luka sayatan di tubuh dari Brigadir Joshua. Sebagai anggota BRIMOB, ini kata ayah dari Brigadir Joshua, dia terlatih menembak. Dan dibandingkan dengan Baradae, tentu saja dia lebih senior, artinya dia menyimpulkan dia lebih terlatih. Jadi agak aneh ketika dia melepaskan lebih banyak tembakan, tapi tidak ada satupun yang kena, sementara juniornya ini dia menembakkan 4, 5 diantaranya mengenai tubuh Brigadir Joshua dan menyebabkan kematian ini. Nah, soal adanya kejanggalan ini juga diakui oleh Bambang Pacul. Dia sepakat dengan pertanyaan publik mengapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat sore itu kok baru dibuka ke publik pada hari Senin. Ini salah satu kejanggalan yang juga dipertanyakan oleh Bambang Pacul. Lambatnya pengungkapan ini ke publik itu yang paling banyak sejauh ini memang mengundang pertanyaan. Apalagi Humas Polri pada awalnya kan terkesan menutupi identitas siapa perwira tinggi yang ajudan dan pengawalnya terlibat baku tembak. Kemudian salah satunya itu kemudian tewas ya. Kejanggalan lain adalah pernyataan polisi terjadi tembak-menembak. Sejauh ini seorang tamtama itu tidak mungkin dibekali dengan senjata laras pendek. Mereka biasanya dibekali dengan senjata laras panjang, itu pun ketika sedang berdinas dan misalnya menjaga kesatrian. Tapi kemudian ini dijelaskan oleh Mabes Polri bahwa oleh Brigjen Ramadan karena mereka ini mengawal pejabat tinggi, jadi mereka kemudian dibenarkan untuk menggunakan senjata laras pendek. Ini penjelasan dari polisi. Apakah ini kemudian menyalahi prosedur, menyalahi protap? Nah itu saya kira yang juga perlu dijelaskan. Kejanggalan lain adalah ketika keluarga Joshua itu minta agar CCTV di rumah dari Irjen Pol Verdi Sambo itu dibuka untuk melihat apakah betul terjadi tembak menembak, benarkah kemudian Joshua melepaskan tembakan sampai 7 kali. Tetapi ternyata kemudian mereka mendapat penjelasan bahwa CCTV di rumah Irjen Pol Verdi Sambo ini mati karena tersambar petir. Kejanggalan lain terkait dengan tuduhan bahwa Joshua melakukan kejahatan seksual ya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku hal itu juga sebagai sesuatu yang janggal. Kejahatan seksual itu menurut Reza Indragiri itu biasanya dilakukan di tempat-tempat private, di tempat yang berada dalam kekuasaan pelaku. Sehingga agak aneh ketika ini kejahatan seksual dilakukan justru di rumah Kepala Divisi Propam, tempat dia selama ini menjadi sopir dan sekaligus pengawal dari istri Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan yang harus dijelaskan oleh Polri kepada publik sehingga tidak muncul spekulasi dan praduga yang bermacam-macam. Ya, soal ini yang diakui oleh Bambang Pacul itu menjadi concern dia juga sebagai mitra dari Mabes Polri. Karena itu dia mendorong agar Mabes Polri lebih terbuka, lebih transparan. Dan tentu saja Bambang Pacul juga menyatakan sebuah Komisi 3 akan mengawal kasus ini dan dia menjamin kasus ini akan dibuka, disampaikan pada publik secara transparan. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.